terjadi perdebatan. Ini kan perdebatannya lumayan panjang, perdebatan terkait upaya penarikan mobilnya. Ya, baik. Kronologi kejadiannya, jadi rekan saya yang bernama Advokat Bastian ini didatangin oleh 3 orang debt collector. Debt collector ini datang sekitar pukul antara 5:30 lah ke rumahnya Advokat Bastian. Rumahnya Bastian lah kita sebut ya. Jadi pada saat itu debt collector ini mau melakukan penarikan mobil miliknya Advokat Bastian. Namun karena ketidakjelasan statusnya si debt collector ini oleh Advokat Bastian ini ditolak. Seperti itu salah satu kronologis dari awalnya gitu. Berarti lawyer juga nih bang yang di ini korban ini. Ya, jadi korban ini rekan saya ini Advokat Bastian ini lawyer juga. Jadi pada saat pertemuan itu dia sudah menunjukkan bahwa dia seorang pengacara. Dan kalau memang mobil dia mau ditarik, ya dilakukanlah secara hukum, bukan dengan cara-cara premanisme seperti itu. Bang, saat kejadian itu ada saksi mata atau gimana? Saksi mata ada istrinya rekan Advokat Bastian. Itu saksi salah satu saksi matanya yang melihat langsung ya, melihat dan mendengar langsung gitu. Kejadiannya pukul berapa bang? Nggak boleh tahu. Kejadiannya mungkin sekitar 5:30, 5:30 lah sore hari di rumahnya Bastian. Nah setelah kejadian itu apa bang? Langsung kondisi seperti apa? Dan itu langsung kabur apa seperti apa? Jadi pada waktu di pekarangan rumahnya Advokat Bastian ini terjadi perdebatan cekcok lah, keributan terkait dengan upaya-upaya untuk menarik mobilnya si Bastian. Nah, jadi si debt collector ini yang saya tahu, yang saya lihat rekaman videonya, dia menyebutkan bahwa ini berdasarkan Google begini gitu loh. Bisa, maksudnya si Advokat Bastian apa bukan advokat ya, si apa namanya debt collector ini menyebut dia tahu bahwa ini bisa ditarik berdasarkan dari Google. Sementara Advokat Bastian ini kan karena dia seorang praktisi hukum, seorang advokat, dia mengerti gitu loh. Makanya dia menolak mobilnya ditarik dengan cara-cara premanisme. Jadi pada saat perdebatan itu Advokat Bastian berkata bahwa kalau kalian mau menarik mobil saya, kalian gugat saya di pengadilan. Seperti itu gitu loh. Bang, tapi itu mobil sebenarnya udah lunas atau belum sampai bisa ditarik gitu bang? Kalau mau terkait mobil, saya kurang tahu ya, tapi mungkin masih ada cicilan ya, seperti itu. Gitu. Karena kalau terkait dengan cicilan kan itu termasuk dalam hutang piutang. Harusnya hutang piutang itu ranahnya kan ranah keperdataan, jadi bukan ranah kriminal ya. Karena rekan saya ini ditusuk 2 kali di perut, 1 kali di punggung. Seperti itu. Ini kan sudah apa namanya, sudah kriminal, sudah tindakan kejahatan, bukan lagi upaya-upaya untuk menagih utang, tapi ini udah kriminal. Kejadiannya di rumah ya bang? Kejadiannya di rumah ya. Bang, apa namanya, terus kondisi korban sekarang gimana bang? Kondisi korban pada hari ini, saat ini sih mungkin masih di ICU ya, karena tadi sore itu sudah melakukan operasi ya terkait luka di perut sama yang di punggung dia. Jadi dia si Advokat Bastian ini 2 kali ditusuk di perut. Oke, dan 1 kali di punggung. Ini sudah dilaporkan kemana polisi? Untuk laporan polisi sudah dilakukan oleh rekan-rekan dari Kongres Advokat Kota Tangerang. Laporannya di Polsek Kelapa II. Dan pada malam itu Polsek Kelapa II beserta Kapolres Tangsel ya, Kapolres Tangsel datang menjenguk rekan kami di Rumah Sakit Siloam pada waktu itu. Dan informasi yang saya dapat, statusnya si pelaku ini sudah masuk dalam daftar pencarian orang. Jadi sudah DPO oleh kepolisian. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa tertangkap lah. Berarti Pak, update terakhir Pak yang mau tahu kayak gimana Pak soal pelaku ini? Update terakhir yang saya tahu, pelakunya ini sudah DPO, sudah masuk dalam daftar pencarian orang, sudah di DPO. Oke Bang, sebagai apa namanya pengacara praktisi hukum Bang, ini kira-kira langkah selanjutnya apa nih Bang yang bakal dilakukan sama tim Abang?
Kalau langkah selanjutnya ya kami dari Kongres Advokat Indonesia pastinya kami mengutuk keras, mengecam tindak kekerasan terhadap rekan kami. Ya, yang pastinya langkah hukumnya adalah ya kita minta supaya kepolisian segera menangkap tiga pelaku ini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap rekan kami, Advokat Bastian. Mereka ini harus segera ditangkap agar bisa diadilin. Jadi keadilan ini ya harus untuk Advokat Bastian. Karena kan tidak bisa orang itu seenaknya saja melakukan tindakan kriminal, membawa-bawa sajam, terus melakukan penusukan. Penusukannya bukan satu kali, tapi dua kali. Dua kali di perut, satu kali di punggung. Bang, ini berarti ada dugaan, berarti memang kalau itu sudah mempersiapkan membawa saja. Sudah ya, jadi kami duga pada saat terjadi perdebatan, ini kan perdebatannya lumayan panjang, perdebatan terkait upaya penarikan mobilnya Advokat Bastian. Salah satu dari debt collector ini mungkin sudah mempersiapkan sajam, karena ada video yang saya dapat itu memang terlihat dia pegang senjata semacam pisau gitu, mungkin sekiranya lebih seginilah. Mungkin apakah pisau lipat kah atau mungkin pisau yang dipencet bisa keluar yang tajamnya itu. Jadi pisau itulah yang digunakan untuk melukai rekan saya. Yang membawa sajam itu semuanya apa? Hanya Satu orang. oh, satu orang. Yang nampak di video itu cuma satu orang. Satu orang. Berarti bisa dibilang udah niat nih bang ya, udah niat untuk Pastinya secara mens rea itu sudah terpenuhi. Dan secara mens rea dan perbuatannya aktus reusnya sudah terpenuhi karena sudah ada korban. Ya korbannya ya rekan saya tadi, Advokat Bastian, itu korbannya. Tapi udah berapa lama bang ini di mata-mata nih bang korban ini bang? Emang pas hari itu ketemu apa gimana sebelumnya? Nah, kalau terkait dia di mata-matain ya saya kurang tahu ya, karena informasinya dia si debt collector ini mungkin memang sudah mengincar gitu loh, karena dia kan langsung tahu rumahnya yang bersangkutan. Tapi gimana bang dari pihak leasing ini bang ada kesangkutan bang karena kan apa namanya mobilnya kan belum lunas nih. Ada omongan dari pihak leasing juga masih bang kalau kayak gitu? Belum. Ya, setahu saya sampai saat ini pihak leasing belum memberikan klarifikasi secara resmi ya. Belum ada apapun dari pihak leasing. Tapi coba hubungi bang pihak leasingnya dari Pihak leasing tidak ada menghubungin ya. Tapi mungkin ya kami dari Kongres Advokat, terutama rekan-rekan dari Kota Tangerang mungkin akan bersurat mungkin secara resmi untuk mempertanyakan dan meminta pertanggungjawaban terhadap debt collector ini. Karena debt collector ini kan tidak mungkin ujuk-ujuk datang ke rumah Bastian tanpa ada yang menyuruh. Yang menyuruhnya ya pasti perusahaan leasing. Seperti itu. Bang, untuk pengetahuan di masyarakat juga kan debt collector sempat viral juga kemana-mana. Sebenarnya pekerjaan debt collector atau penagih utang atau matalang itu berarti pengaturan hukumnya atau di undang-undangnya kan belum diatur atau gimana? Setahu abang ya. Ya setahu saya sih sebetulnya debt collector ini selama ini kan memang meresahkan lah. Dari zaman berapa tahun yang lalu pun memang debt collector ini selalu meresahkan. Kita sering melihat orang diambil motornya, kadang mobilnya dijegat di jalan. Jadi kalau secara hukum sih sebetulnya debt collector ini memang mereka ini kan menyebut dirinya pihak ketiga gitu loh. Nah, sebetulnya debt collector ini yang saya tahu itu ada aturan di dalam POJK ya, peraturan OJK tentang cara-cara untuk menagih hutang gitu loh. Tapi pastinya cara-cara menagih hutang kan bukan dengan cara kriminal, bukan dengan cara melukain si pemilik mobil atau kendaraan. Itu kan bukan cara-cara menagih hutang. Cara-cara menagih hutang ya seharusnya karena hutang ini terkait dengan hukum perdata ya silakan lakukan mekanisme sesuai undang-undang keperdataan. Artinya kalau ada kolektor menarik motor di tengah jalan bisa dilaporkan juga gitu. Bisa dilaporkan ke pihak kepolisian. Bisa dilaporkan dengan pencurian dengan kekerasan gitu loh. Apalagi kalau dia sampai melakukan
apa namanya penusukan atau memukul atau mungkin memaki-maki, itu kan termasuk perbuatan yang melanggar hukum. Tapi bang sebenarnya di mata hukum itu debt collector itu sebenarnya sah nggak sih bang? Tahu abang? Kalau debt collector itu ya kalau dibilang sah ya keberadaannya ada di masyarakat gitu loh. Kita tidak bisa menutup mata di dalam masyarakat kita, apalagi kota Jakarta ini banyak sekali debt collector berkeliaran seperti itu. Bang, untuk pasal-pasal yang akan dilakukan apa? Ya pasal yang kami sudah laporkan di Polsek Kelapa II yang sudah dilaporkan oleh rekan-rekan dari Kongres Advokat Tangerang ya, itu pasal 469 KUHP yang baru ya. Sangkaannya ancaman hukumannya adalah 12 tahun. Berapa pasal bang semuanya? Satu pasal Satu pasal 469. Tapi tidak tertutup kemungkinan ini kan bisa dikembangkan nanti. Kalau berencana bang, kayaknya berencana bang. 469 itu penganiayaan dengan perencanaan. Oh gitu. Ini kebetulan saya ada bukunya, mungkin bisa saya bacakan yang 469 ya. Boleh bang. Bentar ya. 469 ini, jadi di pasal 469 ini di ayat satunya, setiap orang yang melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu dipidana dengan penjara paling lama 12 tahun. Seperti itu. Namun jika di ayat 2-nya, jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Seperti itu bunyi pasal 469. Bang, tapi kan pelaku ada 2 orang ya bang? Tiga. 3 orang ya? 3 orang. Yang menusukkan 1. Yang memegang sajam yang melakukan penusukan itu 1. 1 orang. Berarti kalau di pasal itu 1 orang atau 3 orang? Untuk Jerat pasalnya. sebetulnya ini bisa kena ya tiga-tiganya, karena duanya ini kan bisa kena pasal penyertaan, karena dia pun juga ikut di dalam peristiwa pidana itu. Ikut andil ya? Ikut andil. Nanti kan penyidik akan melihat siapa berbuat apa, kan bisa ketahuan perannya masing-masing dari tiga debt collector ini. Bang, hasil video itu dari CCTV atau dari apa sih bang? Mungkin orang lewat atau saksi gitu bang? Kalau saksi ya istrinya ya. Jadi video yang kami dapat ya, terutama dari rekan-rekan Kongres Advokat Tangerang dapatkan itu bersumber dari istrinya Advokat Bastian. Berarti video ya bang ya? Video. CCTV ya, Bang? Video. Bang, di penusukan ini maksudnya korban ada rasa trauma nggak, apalagi kan Pastinya sih kalau seorang istri ya lihat suaminya berdarah-darah, ditusuk di perut, ditusuk di punggung, pastinya itu akan trauma. Dan trauma itu saya rasa mungkin akan susah hilang mengingat kejadian ini. ada intimidasi juga nggak sih ke istrinya saat kejadian, apa cuma sama suaminya? Yang satu sama suaminya aja. Ya, karena pada saat kejadian itu kalau kita lihat dari videonya, istrinya itu yang memvideokan suaminya berdebat dengan si debt collector ini. Masih ada suka telepon nggak sih bang setelah kejadian ini dari pihak kolektor atau leasing datang ke rumahnya untuk menarik? Setahu saya tidak ada ya. Informasi yang saya dapat dari teman-teman di Tangerang tidak ada. Ya tidak ada sama sekali, juga belum ada klarifikasi dari pihak leasingnya. Yang saya tahu ya, gitu. Bang, ada himbauan atau masukan untuk masyarakat yang problem itu gimana sih bang? Apakah kalau misalnya mendeklarasikan bisa melaporkan ke polisi? Ya, jadi himbauan terkait debt collector ini ya, jika masyarakat itu mengalami pengambilan paksa di jalan, atau mungkin rumahnya didatangi oleh debt collector, atau mungkin debt collector ini melakukan kekerasan, ya silakan melaporkan kepada pihak kepolisian. Atau enggak Kongres apa ini bisa nggak membuka aduan gitu bang ketika masyarakat berbuat tentang debt collector ini bang? Bisa saja, boleh. Kalau memang masyarakat membutuhkan, kebetulan saya kan salah satu presidium dari Dewan Pimpinan Daerah DKI Jakarta. Silakan saja. Kantor kami ada di Kelapa Gading di Bulu Perlaya. Jika ada masyarakat yang membutuhkan, ya silakan datang terkait debt collector ini.